Shalom, haleluya. Kita berada di hari yang baru, di hari Senin tanggal 22 Agustus 2022. Kita akan masuk dalam renungan awal minggu, awal pekan ini di hari yang baru bersama dengan saya Pendeta Eri, engkau rumah iman. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur buat hari yang baru, pekan minggu yang baru. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, ini adalah anugerah Tuhan. Kami bersama-sama sepakat demi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka hari yang baru, kami buka pekan yang baru, kami buka minggu yang baru. Kami buka kunci kehidupan kami, kunci pekerjaan, aktivitas kami sepanjang hari ini bersama dengan keluarga kami sekalian. Dalam nama Yesus kami buka kunci berkat terbuka, tercurah bagi kami sekalian. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami sebuah pergumulan yang tidak kunjung selesai atau belum kunjung selesai. Ya, kita sedang punya masalah, punya pergumulan dan begitu rumit dan seakan-akan seperti sebuah tembok yang tebal. Ya, tembok yang berdiri kokoh, tembok yang tinggi yang rasanya tidak mungkin untuk ditembus, rasanya tidak mungkin untuk dilalui. Itulah keadaan kita mungkin hari-hari ini. Kita sedang punya pergumulan. Bapak Ibu sekalian, kita ingat satu kisah di dalam kitab Yosua ketika bangsa Israel merebut kota Yeriko. Kota Yeriko itu ya dikelilingi dengan tembok yang tebal. Mari kita baca terlebih dahulu dalam Yosua pasal 6 ayat 20. Lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing ke depan dan merebut kota itu. Ya, kota Yeriko ini direbut oleh bangsa Israel. Dan kota Yeriko tidak hanya sekedar direbut, tetapi tembok yang mengelilingi kota ini ya dibuat runtuh. Awalnya mereka berpikir bagaimana mungkin mereka bisa merebut sebuah kota dengan dikelilingi oleh tembok yang cukup tebal, tembok yang tinggi. Rasanya tidak mungkin, apalagi ya mereka ini ya orang-orang Israel ini tidak punya pengalaman berperang karena selama seratusan tahun berada di tanah Mesir sebagai budak orang Mesir, dan tiba-tiba mereka harus merebut kota Yeriko. Rasanya nggak mungkin. Tetapi kita melihat dari ayat yang kita baca bahwa mereka berhasil merebut dan meruntuhkan kota Yeriko ini, tembok Yeriko. Banyak orang Kristen, banyak ya orang-orang berkata ya, kota Yeriko ini hanya sekedar dongeng, bukan sebuah kota yang ada, hanya kisah-kisah yang disampaikan turun-temurun. Tetapi pada tahun 1931 seorang arkeolog ya menemukan runtuhan tembok Yeriko. Melalui penemuan ini terbukti benteng Yeriko itu pernah ada dan pernah berdiri. Jadi benteng Yeriko itu pernah ada dan pernah berdiri dari dua lapis tembok, tembok luar dan tembok dalam. Jadi kota Yeriko itu dikelilingi dua lapis tembok. Ada tembok luar dan ada tembok yang di dalam. Tembok yang di luar tebalnya 1,8 meter, hampir 2 meter ya, luar biasa. Temboknya itu ya berdiri kokoh dengan ketebalan 1,8 meter. Lalu tembok yang di dalam ya tebalnya itu 3,6 meter, hampir 4 meter. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, di luar ada tembok yang berdiri dengan ketebalan 1,8, lalu tembok yang ada di dalam dengan ketebalan 3,6 meter. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, dan jarak antara tembok luar dengan tembok dalam itu kira-kira 3 sampai 6 meter. Jadi waktu kalau orang mau merebut kota Yeriko, dia harus berhadapan dengan tembok luar. Andai kata beruntuh ya tembok yang di luar, tembok yang pertama, mereka akan menghadapi 3 sampai 6 meter, kemudian akan menemukan tembok yang ada di dalam dan ketebalannya 3,6
meter. Lalu tinggi dari tembok itu sekitar 9 meter. Jadi rasanya nggak mungkin untuk merebut kota Yeriko, apalagi meruntuhkan tembok kota Yeriko. Bapak Ibu sekalian, begitu juga dengan hidup kita. Mungkin hari-hari ini pergumulan kita, persoalan kita seperti kita menghadapi sebuah tembok yang kokoh. Tidak hanya 1 lapis, 2 lapis. Dan tembok itu tidak hanya tebal, kokoh kuat, tapi tembok itu begitu tinggi, susah untuk ditembus. Tetapi kita melihat kendala iman yang kita hadapi akan kita hadapi sama seperti ketika orang Israel menghadapi apa yang mereka lakukan. Yosua memerintahkan kepada pasukannya untuk mengelilingi tembok Yeriko 1 hari 1 kali. Jadi dalam 1 hari 1 kali selama 6 hari. Lalu hari yang ketujuh dikelilingi sebanyak 7 kali. Bayangkan saudara, setiap hari keliling-keliling, 1 keliling. Hari yang kedua 1 keliling. Hari ketiga 4, 5, 6 1 keliling. Lalu kemudian di hari yang ketujuh mereka mengelilingi sebanyak 7 kali. Rasanya ini sesuatu yang aneh. Orang berperang bukan dengan menggunakan senjata alat berat untuk menghancurkan kota Yeriko, menghancurkan tembok Yeriko. Yang mereka lakukan adalah keliling-keliling seperti orang gila. 1 hari 1 keliling. Lalu hari yang ketujuh 7 kali. Jadi totalnya 13 kali mereka mengelilingi kota Yeriko. Mana mungkin? Strategi perang apa? Mengelilingi kota untuk merebut kota, meruntuhkan tembok dengan mengelilingi 13 kali. Angka 13 bagi banyak orang dikata angka sial, angka yang dihindari. Kalau perlu loncat jadi 12A atau langsung ke angka 14 kalau kita masuk kamar ruangan lift. Tidak jarang kita menemukan tidak ada angka 13 karena dianggap angka sial. Tetapi kita melihat orang-orang Israel ini merebut kota Yeriko, meruntuhkan tembok Yeriko dengan cara mengelilingi 13 kali jumlahnya. Bapak Ibu sekalian, di sini kita belajar apa? Belajar ketaatan. Jadi ketika kita menemukan ada tembok penghalang dari hidup kita begitu tebal, kita sudah beriman, tetapi kita menemukan begitu tebal tembok tersebut, yang Allah inginkan adalah kita belajar taat. Taat dengan firman Tuhan. Apa yang Tuhan ingin sampaikan ketika kita sedang punya pergumulan. Karena setiap pergumulan beda kunci, setiap pergumulan beda penyelesaiannya, setiap pergumulan berbeda caranya, karena Tuhan punya berbagai cara untuk menolong kita. Hari ini kalau engkau sedang mengalami pergumulan, belajar taat apa yang Tuhan ingin sampaikan hari ini. Tanya sama Tuhan, untuk persoalan ini apa yang akan aku harus lakukan. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan, buat anugerah Tuhan, buat kemenangan Tuhan berikan. Kami belajar taat apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih. Kami akan lalui hari-hari kami hari ini, minggu ini dengan satu kemenangan demi kemenangan, dengan belajar taat. Kami beriman, kami belajar juga taat apa yang Tuhan inginkan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sedang punya pergumulan Tuhan juga lepaskan pergumulan, masalah rumah tangga, keluarga, masalah keuangan, ekonomi, pekerjaan, usaha, bisnis, Tuhan juga tolong tepat pada waktunya. Dan akhirnya kekasih-kekasih Tuhan sekarang pulang dan terimalah berkat Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus tinggal bersama dengan kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Kemanapun kau pergi, engkau ditentukan untuk tetap jadi pemenang bersama. Kita katakan amin. Kita jumpa hari Kamis pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat, dan renungan awal minggu setiap hari Senin, hari Senin jam 8.30 setengah 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat, dan setiap tanggal 1 tiap bulan renungan awal minggu menjadi renungan awal bulan. Dan kita jumpa di renungan awal bulan setiap tanggal 1, bukan pukul 8.30 tetapi pukul 5 pagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya.
semangat luar biasa ya. Tetap berjalan dengan ketaatan. Haleluya. Salam semuanya. Terima kasih buat kehadirannya. Tuhan berkati.